Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Dimanapun kalian berada saat ini, mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman para pengusaha penggilingan padi, baik tingkat senior, penengah, dan juga para amatir. Saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju semua ya. Oke teman-teman semua ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari rekan kita dalam isi komentar. Ada yang bertanya, ada beberapa orang yang bertanya ya mengenai cara membuka ataupun cara melepas as ICI baik N70, N50 juga N120 sama teman-teman ya. Dan juga ada juga yang menanyakan bagaimana cara melepas bearing ya ataupun klaher. Dan hal ini teman-teman ya, saya akan mempraktekannya supaya teman-teman lebih mengetahuinya, akan saya perinci satu persatu ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, sebelumnya saya mohon berbagi dulu teman-teman ya, tolong diklik dulu tombol subscribe-nya ya, yang masih merah silahkan diklik dulu, dan juga loncengnya silahkan dibunyikan. Oke, kita sama-sama simak videonya sampai tuntas. Oke teman-teman semua ya, pada kesempatan kali ini ya, saya mau langsung mempraktekannya bagaimana cara mudah ataupun langkah-langkah yang termudah untuk membuka as panjang dari ataupun as ICI ya, baik N70, N50, dan juga N120 sama saja teman-teman ya. Oke, kita sama-sama saksikan ya videonya sampai tuntas. Dan ini teman-temannya bisa teman-teman lihat di sini ICI sudah saya bongkar ya teman-teman ya. Pertama dari depannya juga udah saya bongkar semacam ini teman-teman ya. Jadi miling dan spiral dalam juga udah dilepas ya. Seperti ini. Udah lepas. Dan ini pun untuk blowernya juga udah saya lepas ya. Udah saya lepasnya, udah saya copot. Dan ini yang jadi pertanyaan kan, bagaimana cara melepas klaher ataupun bearing yang ada di sini, yang belakang dan juga yang depan ya, di sini ataupun yang tengah ya, yang macet yang susah dikeluarkan ya. Oke, kita sama-sama simak ya videonya. Ini langkah awal teman-teman ya, ataupun langkah yang perlu teman-teman lakukan, yaitu untuk mengendurkan dulu baut-baut baut polinya ya, baut poli yang depan dan juga yang belakang ya, supaya kendur seperti ini teman-teman ya. Udah lepas nih dari asnya ya, udah lepas ya, bisa teman-teman lihat nih ya, udah lepas ini ya dari asnya seperti ini ya. Berarti ini udah copot ya, ataupun udah lepas dari asnya. Dan ini teman-teman ya, baut yang tutup klaher ini biasanya baut 10 yang dipakai ya, silakan dibuka ya semua bautnya, baut yang ini ya seperti ini udah saya lepas ya teman-teman ya. Dan sebetulnya ini udah lepas ya, tadi udah saya buka ya, cuman saya mempraktekkan lagi, membuktikan sama teman-teman bagaimana cara melepasnya ya. Ini sebetulnya tadi macet ya teman-teman ya, dari klahernya itu susah dilepas ya, susah dilepas, sangat susah sekali ya. Kalaupun misalnya ini dipukul di sini secara terus menerus teman-teman ya, ini pun bisa copot ataupun bisa tidak ya teman-teman. Ini resikonya banyak sekali teman-teman, bisa juga ini pecah sama blok ini ya, blok bagian rumah klaher ini bisa pecah ya kalaupun kita paksa di sini ya. Dan kebetulan kita tidak mempunyai klaker ya, tidak mempunyai klaker. Dan bagaimana cara melepas ini ya, klaher yang ada di dalam ini. Nah, langkah-langkahnya teman-teman sangatlah mudah ya. Jadi kita sediakan juga palu yang kecil teman-teman, ataupun martir yang kecil ya macam ini. Jadi jangan gunakan martir yang gede. Ini kalaupun ini teman-teman udah dilepas ya macam ini ya, ininya tutup kalaupun baut ininya ya udah teman-teman lepas, ini dipasang lagi aja semacam ini ya teman-teman ya. Cuman ini pemasangannya jangan terlalu ke dalam teman-teman ya. Misalnya ini sekuat tangan aja ya, misalnya ini udah masuk ke dalamnya, udah mentok ke klaher, kita kendorin lagi dikit ya, beberapa putaran aja dikendorin ke sini
supaya di sini ada rongga ya, ataupun ada jarak ya ke ini ya. Nah, ini harus terpasang macam ini teman-teman ya. Jadi yang harus kita jaga yaitu urilnya ataupun deratnya ya, derat bautnya itu yang di sini komnya ini jangan sampai rusak teman-teman ya. Nah, ini langkah-langkahnya teman-teman ya, kita dipukul aja di sini teman-teman ya. Cuman ini setelah pelan-pelan ya mukulnya ya. Ini dipukul ya begini. Kalau ini udah copot ya teman-teman, tadi udah saya copot ya. Nah, ini saya mempraktekkan aja ya. Ini dipukul aja di sini ya. Terus dipukul di sini ya, secara pelan-pelan aja ya. Jadi jangan keras-keras. Pindah lagi ke sebelah sininya teman-teman ya. Terus saja ya, dipukul macam ini. Nah, ini ya. Terus jadi pukul begini ya. Jadi maksudnya komnya itu supaya supaya masuk ya, supaya ke dalam ya, supaya ke sini keluar ya si komnya itu. Jadi terus saja gitu ya, dibolak-balik ya, atas ya, ini atas, bawah, kiri, kanan, terus aja ya, bawah, kiri, atas, kanan ya, bawah, terus aja ya, gitu dikeliling aja ya teman-teman. Ini dikeliling aja ya, terus jalan dikeliling supaya komnya itu masuk ke dalam. Kalaupun misalnya udah teman-teman udah lama ya, terus aja secara dipukulin begitu seperti barusan ya, udah lama sekali. Terus ini kemudian ini dicek lagi teman-teman ya, apakah ini takutnya terganggu ya murnya ataupun bautnya yang ke dalam itu ya. Jadi takut terganggu, ini diputar-putar dulu ini ya. Kalau sudah ya diputar-putar gini ya, berarti ini tidak terganggu. Kita pukulin lagi aja. Itu aja begini ya. Nah, ini akhirnya ini akan lepas teman-teman, akan lepas sendiri ini. Tuh ya. Akan lepas sendiri. Nah, ini kalau udah begini tinggal kita copot aja teman-teman ya. Tinggal copot aja ke sini. Ini udah langsung keluar teman-teman ya. Nah, ini kan. Ini teman-teman ya, cara melepasnya ya. Kemudian untuk melepas ininya teman-teman ya, misalnya teman-teman tidak bisa ya, ataupun kesulitan untuk melepas bearingnya ya, ada di sini. Ini cukup gampang teman-teman ya, kalau sudah lepas begini ya, tinggal dibuka aja, tutup belakangnya ya teman-teman. Tutup belakang di sini, tinggal dibuka dan nanti dikasih ditotok aja ya di sini pakai palu ya, ataupun pakai martir. Ini dilepas ya, tutup ininya ya. Setelah dilepas nanti masuk ke besi supaya mentok ya ke daerah ininya teman-teman ya, pinggiran ini ya, tapi bagian dalamnya di sini ya, ditotok aja ini bagian ininya ya, di dalam. Nah, itu cara melepas ya bearing bagian belakang. Sekarang teman-teman ya, langsung dilepas saja ini bagian ininya ya, poli-polinya ataupun elemen-elemen lainnya ya. Seperti di sini ada tutup kelaharnya juga di sini. Dibuka. Setelah lepas kemudian ininya ya, polinya juga ini harus dilepas ya. Dilepas. Macam-macam ini ya teman-teman ya. Dan ini harus hati-hati karena ini berat teman-teman. Oke. Ceritanya teman-teman nih, rehab besar-besaran ini ya. Kemudian juga ini tutup lahar yang depan. Kalau teman-teman udah dibuka ya bagian baut-bautnya, tinggal lepas aja ya, karena ini udah saya buka. Baut-bautnya di sini biasanya baut 10 ya, ada 4 biji. Kita lepas. Nah, tinggal buka ini teman-teman ya. Nah, ini pun sama ya, melakukan hal yang tadi, seperti yang tadi ya. Seperti tadi, misalnya kalau teman-teman ini ya, kalau gampang untuk membukanya, ini gampang teman-teman ya, tinggal kita tok aja bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya di sini kita totok ya pakai martir yang agak gede seperti ini. Cuman kita harus pakai kayu teman-teman ya, harus pakai kayu. Kayak macam ini teman-teman ya. Nah, ini
Berarti ini macet ya teman-teman, di kelahar ini macet ya. Bagian kelahar depan di sini macet ya, tidak bisa apa namanya, tidak bisa maju ya ke sini. Dan untuk melakukannya seperti tadi teman-teman ya, sangat mudah. Ini bengkelnya nih tidak mau kotor teman-teman. Malum nih bengkelnya nih, bengkel khusus ya, dia tidak mau kotor. Nah ini tadi udah dipukul ya di sini di belakangnya ya, tetapi tidak berhasil teman-teman ya, tidak ada perkembangan. Dan kita akan lakukan seperti tadi lagi teman-teman ya. Dan ini sebelum kita memukul ya bagian kom ini ya, kita cek dulu apa namanya, drat kelaharnya jangan sampai menceng teman-teman ya. Jadi kita harus lurus, benar-benar lurus ya, apakah ini udah benar-benar udah masuk ya ke kelaharnya ke dalam. Jadi kalaupun kita memastikan bahwa kelaharnya itu udah benar-benar udah masuk ya. Tapi teman-teman kalaupun misalnya ini bisa dibuka dulu ya, ininya matahari ininya nih bisa dilepas aja ya, boleh, nggak apa-apa nih semacam ini ya, dilepas dulu. Dan baut kelaharnya kita masukkan lagi ke sini, kita masukin secara normal teman-teman ya. Ini jangan sampai menceng ya, nantinya akan rusak ya ketika kita beberapa kali dipukul. Nah macam ini ya, udah masuk, ini dikasih antara ya, jangan sampai mentok ke dalam ya, jangan sampai mentok ke dalam ya, harus dikasih antara. Oke, kita sama-sama lihat ya teman-teman ya, cara mengeluarkannya. Ini as harus diangkat ya teman-teman ya, dipegang di sini seperti ini ya. Jadi posisi kita harus ada di belakangnya ya, harus ada di belakangnya macam ini. Jadi ujung asnya itu harus dipikul ya macam ini teman-teman ya, pegang dengan tangan kiri supaya lurus ya teman-teman, jangan sampai ke bawah begini ya. Kita angkat, dilurusin ya, supaya nantinya keluarnya itu gampang. Ini kita pakai martir kecil aja ya, kita pelan-pelan aja gini ya teman-teman ya, dipukulin aja di sini. Ini jangan ragu-ragu teman-teman ya, kita pukulin aja macam ini. Ini belum ada perkembangan ya, ini karena saya tenaganya kecil teman-teman ya, saya mau ganti pakai martir yang agak gede seperti ini ya. Cek dulu ya ini dratnya, takut terganggu dan belum ada perkembangan. Kita langsung aja ya. Aduh, sangat sulit ini ya. Nah ini posisi as ya, ini nanti akan dibuka arahnya ke sana, ke depan teman-teman ya, ke depan arahnya ya. Ya. Kita lanjutin ya.
Dan kelihatannya udah mulai masuk ya komnya itu. Kita lanjutin. Dikenorin lagi ya, karena udah mulai masuk ke sana. Dicoba teman-teman ya, dipukul bagian di sininya. Siapa tahu udah bisa keluar. Oke, saya mau pakai bantuan kayu. Seperti ini ya, ini pakai kayu yang kuat. Ke ini aja, ke baut ini ya. Kita pukul di sini. Aduh, kenapa nih sampai sulit begini ya keluarnya.
Udah ada perkembangan teman-teman. Nah ini udah lama nih nggak dibuka-buka ya, jadi macet. Oke teman-teman ya, ini sangat sulit ya untuk membukanya, benar-benar udah macet ini ya. Posisi ini udah benar-benar macet ini ya, udah dipukul dengan martir yang agak gede juga, tetap ini susah ya. Ini saya mau coba lakukan pemukulan di sini teman-teman ya, di belakang, di ujung sini ya teman-teman. Cuman mau menggunakan martir yang agak gede. Ya kita pertama-tama teman-teman ini pastikan dulu ya, ini apa namanya, klaher ini jangan sampai mentok ke dalam ya teman-teman, maksudnya ke klaher ya. Jadi tetap harus dikasih antara, tetapi harus dipasang teman-teman ya, takutnya nanti ini dipukul di sini, ini loncat ke sana teman-teman ya. Ini tutup klaher tetap dipasang ya, cuman dikasih antara di sini, jangan sampai mentok. Saya mau coba lakukan dengan martir yang agak gede nih. Saya mau menggunakan martir yang 5 kilo teman-teman ya. Mau dipukul di sini ya. Cuma ini mau gunakan ini aja, balok ya, macam ini teman-teman ya. Aduh, sulit nggak keluar. Nah teman-teman, ini udah mulai dapat nih ya, dan komnya udah masuk ke dalam. Kita kendorin dikit ini ya, diputar ke balikan arah jarum jam ya, diputar sedikit ya, jadi ini jangan sampai copot. Kita pukul lagi ya, supaya komnya langsung terus masuk ke dalam. Ya udah, kita kendorin lagi nih. Kita jangan ragu teman-teman ya, dipukul aja di sini ya, seperti tadi ya, apa-apa. Kita pukul lagi ya, ini udah dikendorin baut ini, kita pukul lagi supaya masuk ke dalam bagian kom dalamnya itu ya. Oke, kita pukul lagi. Kita kendorin lagi. Coba dilihat dulu ya. Nah ini udah masuk ya. Mau saya coba ini ya, dipukul ya di belakang di sini. Ini pakai ban ini ya teman-teman ya, pakai ban ini ya supaya tidak rusak. Coba pukul ya, pelan-pelan aja nih ya. Oke, udah masuk ya.
Ini kom tidak mau menggeser ini ya. Ini harus pakai minyak teman-teman ya. Kita pakai minyak dulu ini kom ini ya. Seharusnya ini dia nggak ada gerakan. Kita pakai minyak dulu ya. Pakai solar, pakai oli, pakai apa ya. Coba ya ini pakai plat yang tumpul ya, ini teman-teman ya, yang tumpul. Ini coba ini digerakkan ya, ini komnya, yang bagian komnya supaya ada putaran. Yang bolongnya ini ya, bagian bolongnya kita putar ya, supaya ada putaran. Nah teman-teman ya, ini lahar udah apa namanya, kom udah mulai copot ya, udah copot, ini udah lepas dari ini ya. Cuman ini masih tetap, ini masih sulit keluar ya. Jadi kita harus lakukan pemukulan di sini teman-teman ya. Tetapi ini harus pakai dulu baut ya teman-teman ya, seperti tadi. Jadi jangan sampai merusak seal yang ada di dalam ya. Nah ini pasang baut dulu di sini teman-teman, supaya komnya itu tertinggal. Nah setelah dipasang baut macam ini ya, nggak usah keras-keras teman-teman ya, supaya dia longgar. Ini harus dikasih oli teman-teman ya, bagian ininya ya, supaya licin. Harus kasih oli ya macam ini solar sama oli ini campur supaya licin ini keluarnya ya. Ini jangan lupa ya, ini pasang dulu komnya ya, ini seperti ini. Jadi ini mau dipukul di sini, di belakang ya, di belakang sini. Jadi kalau dipukul itu kan arahnya ke sana ya teman-teman, itu apa namanya, asnya itu, komnya itu akan tertinggal. Dan kalau tidak pakai baut dulu ini ya, nanti komnya itu akan menekan sama apa namanya, seal yang ada di dalam. Jadi kita pasang baut macam ini supaya longgar. Kita pukul di sini di belakang ya teman-teman. Kita di ini aja ya, di depannya. Tarik. Nah ini macam ini teman-teman ya, udah lepas ini. Ini udah lepas ya. Dan untuk melepasnya ini kita pukul bagian dalam teman-teman ya. Harus ada itu apa namanya, pipa yang panjang ya teman-teman ya, untuk memukul bagian depannya untuk mengeluarkan kelahar ini. Jadi saya mau coba nih pakai ini aja ya, pakai balok kecil nih.
teman-teman ya. Kita hanya menggunakan balok macam ini aja teman-teman ya. Yang kecil ini didorong bagian dalamnya ya, bagian dalamnya. Jadi notok tuh harus ke arah ininya teman-teman ya, pinggiran ininya nih. Takutnya nanti paharnya rusak. Oke, ini saya mau didorong ya pakai paralon ini. Yang ada lagi pipa yang panjang teman-teman ya. Ada juga paralon ini, saya coba dorong. Nah ini paralon ini harus pas ke pinggiran ini teman-teman ya, harus pas ke pinggiran ini supaya tidak rusak laharnya ya. Kita pukul pelan-pelan sini. Maju ke atas. Dikit lagi nih, belum keluar, aduh. Agak susah juga nih. Nah, harusnya yang bengkok. Dia harus mentok ke sininya. Oke teman-teman ya, ini karena sulit nih mengeluarkan kelor ini ya, untuk mendongkraknya saya mau menggunakan ini ya, linggis ya macam ini teman-teman ya, supaya bisa di bagian pinggiran ininya ya, kelaharnya ini yang terdorong itu, karena ini linggis kan pendek ya, jadi saya nantinya susah untuk memukulnya ya. Ini kepaksa ini bagian rumah sarangan ini bodinya ya harus saya buka dulu supaya gampang untuk memukulnya. Oke, saya lepas dulu ini ya, dan baut yang sebelah sana udah tadi saya buka ya, tinggal yang depan aja dulu.
Karena kalau bodinya ini tidak dibuka, ini untuk memukulnya susah nih, karena pipa yang untuk mendorongnya pendek yang. Tapi tetap itulah kelahar harus keluar dulu, karena di bagian dalamnya harus saya bersihkan dulu teman-teman ya, karena banyak kotoran. Dan sekalian untuk melihat sil-silnya yang ada di dalam itu apa masih utuh, takutnya udah pada rusak ya. Hati-hati ininya apa namanya, oke, ini udah lepas ya bagian bodi serangannya, dan saya mau coba pakai ini teman-teman ya. Jadi untuk sekali lagi ya, supaya ujungnya ini ya ke bagian pinggiran kelahar ini ya, supaya kelahar tidak rusak. Oke, tinggal kita coba pukul ya. Oke, kita keliling ya, dikeliling nih. Alhamdulillah teman-teman ya, udah copot ya, ini kelaharnya udah keluar. Dan begitu teman-teman ya, ini juga kotor ya. Ini untuk memperbaikinya bagaimana ya, untuk supaya sealnya itu tidak mudah masuk kotoran ke sini ya. Ini banyak sekali kotoran-kotoran nih teman-teman yang menumpuk macam ini ya. Ini perlu dibersihkan dan perlu pemasangan yang benar-benar bagus ya, supaya tidak cepat masuk kotoran ya teman-teman. Alhamdulillah kelaharnya juga utuh ya, dibuka dengan utuh, tidak hancur ya teman-teman ya. Macam ini. Oke teman-teman semua ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, cara membuka ataupun melepas kelahar ya, kelahar belakang dan depan ya, untuk ICI N50, N70 dan N120. Dan cara melepasnya juga apa namanya, asnya juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya, dan saksikan terus video-videonya untuk nanti cara pemasangannya ya, kelahar dan yang lain-lainnya di sini supaya lebih normal. Oke, saksikan terus teman-teman ya, dan jangan lupa tolong di-subscribe dulu ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Anda sudah menyimak video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.